Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu Asbi dengan NIM 33200176. Perkenalkan, nama saya Stefan Rafael dengan NIM 33220049. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurhuda dengan NIM 33220124. Kami dari mahasiswa program studi sastra Inggris, dan maksud dan tujuan video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan judul kesadaran pajak. Sejujurnya, saya itu masih bingung deh sama pajak di negara ini. Hampir semua aktivitas yang ada itu ada pajaknya. Kayak kita membeli makanan, terus kita makan di restoran, bahkan membeli kendaraan pun ada pajaknya. Yang saya sering bertanya-tanya gitu, sebenarnya dana pajak itu digunakan untuk apa? Nah, sebenarnya pikiran tersebut tuh nggak cuma ada di Dipo. Banyak orang berpikir hal tersebut. Kenapa kita sudah membayar pajak, taat pajak, tapi seringkali kita tidak merasakan dampaknya langsung. Padahal nih, jika kita perhatikan dengan baik, hampir semua fasilitas yang kita nikmati nih, ya, itu semuanya berkaitan dengan pajak yang kita bayar. Contohnya seperti apa coba? Contohnya nih, kita ambil contoh seperti jalan raya, terus lampu penerangan jalan, sekolah umum, juga baik juga mungkin rumah sakit, gedung-gedung pemerintahan. Nah, sebagian besar fasilitas-fasilitas itu dibangun dengan uang pajak kita yang kita bayar. Jadi pada dasarnya pajak yang kita bayarkan sebagai masyarakat ke negara itu nantinya akan digunakan negara untuk mendukung atau memfasilitasi kebutuhan publik. Berarti pajak itu bisa kita anggap sebagai iuran bersama untuk kepentingan negara dan masyarakat ya? Benar sekali. Nah, tapi nih ya, saya interupsi. Namun nih ya, permasalahan yang ada yang masih banyak sering kali terjadi di masyarakat itu tuh banyak sekali masyarakat belum memiliki kesadaran tentang pajak yang baik. Ya seperti kita tahu, bahkan ada yang sengaja menghindari untuk membayar pajak dan menganggap itu tidak penting. Padahal kalau semua orang berpikir seperti itu, pembangunan negara bisa terganggu juga kan? Betul sih, tepat. Karena pajak memang dirancang untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara kan ya. Tapi nih ya, sekarang coba kita bayangkan di situasi kayak gini. Kita membayangkan sebuah situasi yang sederhana. Misalnya ada seorang pengusaha kita sebut, dia itu bernama Pak Andi. Pak Andi? Itu hanya sebagai contoh saja. Oh, oke. Jadi Pak Andi ini dia bisa kita bilang dia mempunyai sebuah usaha makanan kecil-kecilan mungkin ya, dan juga dari pendapatan itu berkembang dan juga semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, mungkin dari contoh tersebut Pak Andi merasa proses perpajakan itu sedikit begitu rumit dan merugikan. Maka dari itu Pak Andi memilih untuk tidak melaporkan pajaknya dan tidak membayarkan pajaknya dengan benar. Oh, kalau seperti itu berarti awalnya Pak Andi ini merasa aman karena tidak ada masalah. Betul sekali. Sampai akhirnya nih Pak Andi itu diperiksa karena dia memiliki ketidaktaatan pajak yang baik. Nah, dari akibat perbuatan tersebut Pak Andi akan mendapatkan denda. Tetapi usahanya juga mengalami masalah karena kurangnya kepercayaan pelanggan akibat perbuatan Pak Andi tidak taat pajak. Berarti membayar pajak itu juga berkaitan dengan tanggung jawab dan kejujuran ya? Betul. Tepat sekali, betul. Tapi kita ingat pajak itu bukan sekedar aturan, tapi itu sudah menjadi kesadaran bagi seluruh warga negara, kita sebagai warga negara ini. Nah, sebagai masyarakat yang hanya fokus pada uang yang dikeluarkan, kita juga harus sadar bahwa pajak ini akan kita rasakan juga apa yang kita bayar, dan kita akan merasakan
menjadi salah satunya fasilitas publik, fasilitas kesehatan, bahkan akses pendidikan yang lebih mudah. Saya jadi teringat gitu loh, beberapa waktu lalu jalan di dekat rumah saya itu rusak dan pemerintah dengan cepat memperbaiki jalan tersebut. Nah, untuk perbaikan itu, ingat, salah satu pendapatannya yang bisa negara gunakan untuk memperbaiki jalan tersebut itu berasal dari pajak. Betul sekali. Jadi tanpa adanya pajak, pembangunan atau perbaikan terhadap infrastruktur umum jadi terhambat. Betul. Menurut saya pribadi, ya, kesadaran pajak itu perlu dibangun sejak kita masih mungkin usia kita muda. Belum baik lagi kalau dibangun semenjak kita masih anak kecil. Ingat, walaupun ini semua nih, walaupun kita pada saat itu belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Ya, karena di masa depan kita akan bekerja, memiliki penghasilan sendiri, bahkan mungkin membangun usaha yang menguntungkan untuk kita. Dan apabila sejak sekarang kita sudah memahami seberapa pentingnya pajak itu, kita tidak akan memandang bahwa pajak itu adalah sebuah hal yang negatif gitu. Betul. Selain itu, generasi muda juga dapat membantu menyebarkan edukasi pajak melalui media sosial maupun lingkungan sekitar. Contohnya, kita tahu sekarang ada platform TikTok, Instagram, bahkan ada YouTube yang kita dapat mengkampanyekan kesadaran pajak di publik. Betul sekali, kita sangat membutuhkan mengampanyekan pajak kepada para masyarakat. Mungkin kita bisa melihat TikTok karena seperti yang kita tahu di lingkungan kita masyarakat ini tidak memiliki bisa kita bilang sebagai mungkin sosialisasi pajak yang baik untuk mereka semua. Jadi mereka tuh menganggap penjelasan pajak ini terlalu rumit jika dijelaskan oleh staf-staf pajak tersebut. Jadi pada nyatanya masyarakat itu sulit untuk memahami tentang kewajiban berpajak pada kehidupan sehari-hari mereka. Kesadaran untuk membayar pajak juga bisa dimulai dari contohnya hal-hal yang sederhana seperti mematuhi peraturan, seperti bersikap jujur dalam pelaporan dan tidak mencari jalan mudahnya atau jalan curangnya. Betul sekali, Lipo. Jadi, jika masyarakat memiliki kesadaran pajak yang baik, maka Pembangunan negara bisa berjalan dengan lancar. Dan pada akhirnya manfaatnya yang akan dirasakan kembali oleh seluruh masyarakat. jadi mari kita bayarkan pajak kita sesuai dengan apa yang diperlukan oleh negara agar kita dapat menikmati fasilitasnya bersama. Bisa dibilang terakhir sih mungkin pajak. Ada. Pajak bukan hanya. Oh iya, berarti ya. Pajak bukan hanya kewajiban. Gimana? Bukan latihan tuh. Pajak bukan hanya kewajiban tapi juga butuh kontribusi kita untuk masa depan Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita untuk masa depan Indonesia.